Bismillah, biasanya tradisi Lebaran di Indonesia tuh pada mudik ya. Dan kalau rumah ditinggal, biar tenang, ikhtiar kita mungkin masang CCTV. Nah, buat kaum mager kayak saya yang males ngebor di dinding di atas, harus masang colokan juga atau narik kabel bahkan, ini adalah solusinya ya. Ini sudah saya pakai sejak beberapa tahun yang lalu. Kemarin error karena nggak tahu masalah di micro SD-nya atau di CCTV-nya. Cuma sekarang ini udah murah banget di bawah 100.000. Kamu bisa cari kata kuncinya kalau di marketplace adalah CCTV E27 V380. E27 itu fittingnya. Ini tinggal dipasang di fitting lampu biasa. Sementara V380 itu nama aplikasi yang digunakan untuk mengontrolnya. Saat ini saya sudah ganti dengan CCTV bohlam kayak gini juga yang V380 Pro. Tapi dia punya dua kamera ya, yang satu diem, ngadep ke satu sudut terus, yang satu ada motion trackingnya buat ngikutin kalau dia mendeteksi ada pergerakan. So far kepake aman, cuma masalahnya yang dua kamera itu nggak tahu kenapa di saya error terus, sering restart sendiri ya, kedengeran gitu kalau ada bunyi connecting gitu di luar rumah, itu artinya CCTV saya lagi restart. Sehari bisa 5 atau lebih ya, bisa mungkin 10 kali juga yang saya pantau. Nah, dari itu saya coba beli CCTV E27 lagi yang bohlam kayak gini dari merek lain yang aplikasinya berbeda dan harganya lebih tinggi. Ini dari iSec. iSec itu mungkin secnya security ya. Tipenya apa ini? ES09 ya. Resolusi kameranya 3 megapiksel, bisa buat ngerekam Full HD dan kameranya satu saja, nggak yang dua. Ini berguna buat kita-kita yang mager atau malas buat ngebor di dinding, harus di atas kan masang CCTV. Dan juga harus narik kabel jauh buat powernya ke dalam. Ya karena kalau pakai ini, powernya ya dari itu, dari fitting lampunya. Dan kan fitting lampu udah ada di atas biasanya kan. Jadi cocoknya buat yang existing sudah ada fitting lampu di garasinya misalkan. Atau di dalam rumah juga bisa, dia punya night mode juga. Dan ada komunikasi dua arah ya, kalau kita lihat di highlight fiturnya. Jadi dia punya mikrofon, kita bisa ngomong via aplikasi ke sana. Dan, mikrofon buat rekam ya, suaranya kedengaran ke kita di rekaman videonya. Dan dia punya speaker, jadi kita bisa ngomong lewat CCTV ini ke dari aplikasi ke CCTV ya. Misalkan ada tukang paket, pas kita lagi mantau, kita bisa arahkan, Bang, taruh paketnya pelan-pelan ya gitu, atau di mana dulu, atau titip ke pos satpam dulu Bang gitu. Seperti itu kira-kira. Yang ini yang lebih advance lagi fiturnya, dia ada deteksi suara tangisan, berarti bisa dipakai buat baby monitor juga. Lensanya 4 mm, penampakannya seperti ini, iSec, dan nama aplikasinya iSec. Tadi saya coba download di Play Store, 72 MB ya. Dapat SIM tray ejector, entah buat apa, dan dapat apa ini? Oke. Tadinya saya berpikiran harus nyari fitting lampu buat dites di video kali ini. Tapi ternyata dia sudah dikasih fitting lampu yang pakai colokan stop kontak begini. Jadi kita bisa cek sebentar lagi. Saya ada colokan di situ. Dan seperti ini penampakan produknya. Build-nya lumayan solid. Nah ini katanya bisa muter 355 derajat. Kemana ya? Kok ini saya ngelihatnya kayak atas bawah doang, tapi nanti kita cek. Kemudian di dalam paket penjualannya selain itu dapat buku manual. Nah, biasanya kalau yang V380 ini dikasihnya fitting lampu dan yang biasa ya, fitting lampu yang harus disambungin kabel. Kalau buat yang nggak punya yang existing, kalau ini dikasihnya fitting yang langsung pakai colokan gini. Oke juga nih buat ngetesnya. Nih, pengawasan video cerdas. Dan ada layanan after sales, nomor handphone, Senin sampai Jumat dan Sabtu ya. Jadi minimal nih udah ada layanan after sales. Termasuk buku manualnya pun bahasa Indonesia. Ya, kalau aneh kenapa CCTV bisa semurah ini, sebetulnya dia cari cuannya adalah dengan langganan cloud recording. Jadi kalau mau penyimpanannya bisa disimpan di cloud, bayar. Kenapa harus di cloud? Karena kalau tanpa cloud, si CCTV ini kan naruhnya di micro SD. Kalau dirusak atau diambil orang, micro SD-nya udah hilang catatannya ya. Kalau saya sih nggak bayar yang cloud-nya. Saya pakai as it is aja dengan micro SD. Kurang lebih seperti ini penampakannya. Yang ini lebih bagus di mana slot micro SD-nya dikasih katup. Jadi lebih aman dari kotor ataupun basah dibandingkan yang ini, yang terbuka begitu saja.
Kemudian ya ini loudspeakernya. Nah, biasanya dia buat pairingnya kalau yang ini dengan QR code yang ada di sini. Makanya biasanya saya foto dulu QR code-nya. Kalau ini enggak, cuma ada serial number aja. Nanti kita coba pairing ya, setelah saya pasangkan dulu. A few moments later. Oke, ready. Si CCTV-nya sudah terpasang di fitting dan saya nyalakan saklarnya. Oke, udah nyala tuh lampu birunya. Kita akan tambahkan device-nya dari sini. Dia akan butuh permission buat location sama biasanya ini ya, nearby device. Continue dan yes. Ya, permission-nya belum saya kasih barusan. Kita coba dengan indoor PTZ kamera ya. Perangkat sedang menghubungkan jaring. Saya harus masukkan password WiFi saya dulu. Dan saya harus arahkan QR code-nya ke CCTV-nya. Perangkat berhasil memindai kode QR. Perangkat berhasil memindai kode QR. Sip. Bagus ya. Jadi, ingat jangan dulu dipasangkan di atas. Perangkat berhasil terhubung berhasil. Jangan dipasangin dulu di plafon atau di atap si CCTV-nya. Pasangin dulu dekat-dekat, kan dikasih ini nih, dikasih fitting yang colokan. Karena nanti harus scan QR code yang ada di aplikasi ke CCTV-nya. Oke, sudah masuk video streamnya dari kameranya. Kita lihat menunya, oke, buat ngambil screenshot. Kemudian ini buat full screen. Oh, kalau mau bicara ke CCTV, kita tekan dan tahan ya. Halo, halo. Minta permission lagi. Oke. Halo, halo. Feedback pasti ya, karena deketan. Kemudian kalau mau ngerekam CCTV-nya, kita bisa cek. Ini ngerekamnya langsung ke smartphone ya. Kalau ke microSD-nya sih harusnya sudah otomatis. Nah, di sini kita bisa lihat di playback ini hasil rekaman yang disimpan di microSD. Lalu ada night mode-nya otomatis pakai smart mode. Oh iya, kelihatan di layar smartphone saya. Ya udah, balikin ke smart mode. Saya nyalakan lagi lampunya. Ada anti flicker, device volume, ada private mode. Oh, kalau private mode, dimatiin kameranya. Misalkan kita lagi nggak mau direkam gitu ya, kedatangan orang penting. Setelah itu, dimatikan private mode-nya, bisa dinyalakan kembali. Galeri ini harusnya nyimpen beberapa posisi di mana dia ngerekam hal-hal penting biasanya. Motion detection-nya by default menyala. Kemudian motion tracking-nya, oke. Beda ya, motion detection sama motion tracking. Kalau motion detection, dia bisa tahu ada yang gerak. Tapi motion tracking itu yang membuat dia bergerak ke sana-sini, mengikuti pergerakannya. Kalau sound detection, kayaknya yang itu ya, yang kalau bayi nangis tadi. Dan lampunya, ini juga punya lampu. Jadi kalau kamu khawatir, ini dipasangin di lampu, nanti lampu saya jadi gelap dong di tempat yang sebelumnya. Ini bisa ada lampunya juga, dan bisa di schedule ya, timingnya. Kemudian terakhir, saya mau cek untuk menggerakkan manual, ada nggak ya? Nih, ada cloud storage service kalau kamu pengen disimpan di internet, di server gitu ya, si hasil perekamannya. Jadi kalaupun misalkan nanti dirusak CCTV-nya, microSD-nya ada yang ngambil, dia masih bisa direcover datanya di cloud. Ini saya gerakan manual. Oh, ternyata muternya tuh engsel muternya ada di atas sini ya. Tadi kan saya mikir bingung nih, kotak gini muternya dari mana? Ternyata di sini nih engsel buat muternya. Yang 355 derajat. Kalau ini itu yang buat panning ya. Nah, buat tilting di sini engselnya tentu saja. CCTV-nya udah terpasang. Saya butuh 2 sambungan
Dan kalau nggak pakai sambungan di fitting lampu kayak gitu nggak masuk, mengganjal. Yuk, abis ini kita lihat aplikasinya ya. Diarahin ke saya juga bisa. Pakai sambungan, nah, pakai sambungan. Papi benerin sambungannya. Habis ini kita coba ambil recordingnya sambil digerak-gerakin. Nah, oke, udah. Ini lebih wide ya, si lensanya dibandingkan yang V380 kemarin. Dan saya akan munculkan hasil perekamannya dari recording ini. Saya salin, silakan disimak, dan kita closing. Ini lebih wide ya, si lensanya dibandingkan yang V380 kemarin. Dan saya akan munculkan hasil perekaman. Udah dapat kali ya big pictures-nya kenapa harus pakai CCTV ini. Pertama, kalau kamu berpikir males buat masang CCTV, masang baut di atas, harus ngebor atau harus maku gitu ya. Kemudian narik kabel ke dalam atau ke colokan terdekat, lumayan menghabiskan kabel panjang. Sementara di rumah kamu atau di garasi sudah ada fitting lampu existing, kamu bisa pakai CCTV seperti ini. Bisa pakai yang V380 kayak gini juga. Ini juga sudah terbukti bagus sih, beberapa tahun saya pakai. Cuma terakhir kalau nggak salah rada error sejak microSD-nya penuh dan ya karena kan dipakai terus nulis ya microSD-nya. Nih saya akan tunjukkan yang V380 Pro. Sekarang sedang terpasang di garasi saya. Seperti ini aplikasinya V380 Pro. Ada dua, lihat. Yang satu diem nih, ngadep ke depan. Yang satu nanti dia akan mendeteksi kalau ada gerakan. Sebetulnya ini kalau berfungsi dengan baik, saya udah cukup banget dengan yang V380 Pro ya. Mereknya sih bisa bermacam-macam. Yang jelas pakai fitting E27, bohlam E27, dan aplikasinya V380 Pro. Teman-teman kalau tertarik juga, saya akan cantumkan linknya di deskripsi video. Baik yang iSack maupun yang V380 yang harganya super terjangkau. Ini di harga 270.000 sih lumayan banget ya. Menurut saya ini recommended banget kalau kamu mudik dan mau bisa mantau gitu ya. Apakah ada paket datang ke rumah kamu, ke garasi, atau ada kejadian-kejadian lain di rumah kamu, bisa direkam pakai ini selama di rumah ada wifi dan ada internet tentu. Kemudian kelebihannya ya ini nggak usah ngebor, nggak usah masang sekrup ke dinding. Tinggal cari fitting lampu yang sudah ada, pasang di situ. Ini juga bisa di timer waktunya, di set. Sehingga di jam-jam tertentu, misalkan saya masang di garasi, saya pengen lampunya nyala mulai jam 5 sore sampai jam 5 pagi, itu bisa ya. Jadi bagus, tinggal diotomasi selama rumahnya sudah ada wifi. Sip, semoga jadi informasi yang bermanfaat buat teman-teman yang mau mudik. Hatur nuhun sudah menyimak videonya dari Kota Cimahi. Algon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.